Shalom, selamat pagi. Kembali kita di Word from Heaven. Mari saudara kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan merayakan Natal. Merayakan Natal adalah merayakan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Ya, Tuhan yang menjadi manusia melalui Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara ayat ini ayat isi hati Allah yang diungkapkan kepada kita, saudara. Bagaimana Allah itu begitu besar mengasihi dunia ini. Saudara, berbicara dunia ini bukan berbicara kepada gunung-gunung, bukit-bukit, ya, binatang-binatang, tetapi saudara ini berbicara kepada kita, ya, kita manusia yang ada di muka bumi ini. Itu maksudnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi inilah ungkapan dan tujuan Allah datang ke dalam dunia ini, bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia terpikat dengan kita manusia. Haleluya. Saudara, ini tidak ada lagi makhluk yang lain yang selain kita manusia, di mana Allah sangat mengasihi kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah tidak pernah akan mengalihkan kasihnya kepada yang lain. Saya mau tegaskan lagi sekarang, saudara, bahwa Allah tidak pernah akan mengalihkan kasihnya selain kepada kita manusia yang berdosa. Saudara, ketika Allah mengasihi kita, maka Allah harus memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih Allah itu. Apakah kasih Allah tidak pernah dinyatakan kepada manusia? Oh ya, saudara, dari sejak dulu Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Tetapi manusia itu bebal, manusia itu tidak melihat dengan mata iman, tetapi lebih melihat dengan mata yang jasmani. Oleh sebab itu Allah harus datang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah menyerahkan Yesus kepada kita. Yesus bukan saja datang ke dalam dunia ini, saudara, tetapi justru dia juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, apa maksudnya? Saudara, Yesus bukan saja mengasihi kita, tetapi dia rela mati buat kita. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah menyambut kasih Tuhan kepada kita, atau kita mengabaikan kasih Tuhan itu dengan masa bodoh, ya? Kita pikir, oh itu nanti urusannya, saya udah jadi orang Kristen, saya cukup, saudara. Saudara, kita harus mengalami kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kata orang Allah itu mengasihi kita, tetapi kita harus merasakan bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Dengan apa? Mengalami kasih itu dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika dia menyatakan kedatangan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus, maka dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia melayani kita. Dia hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan dia mau menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tujuan Bapa, dia ingin kita selama-lamanya bersama dengan dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah ingin kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dan saat ini saudara, mari terima Yesus, ya. Bapa sudah menyerahkan Yesus, dan Bapa ingin kita percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, ada kata binasa di sini. Saudara, kata binasa, hati-hati, seringkali dilupakan oleh kita. Sebenarnya kata binasa ini ada satu penghukuman yang berat yang akan kita terima kalau kita mengabaikan kasih Tuhan. Haleluya.
Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Biarlah word from heaven ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apabila saudara perlu didoakan, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Dan hamba-hamba Tuhan, tim doa akan menghubungi saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau mengasihi kami, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati. Kalau kami ada sampai hari ada, itu karena kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Bahkan terima kasih buat Yesus yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami orang yang percaya. Diberkatilah yang mendengar dan diberkati juga yang menyampaikan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.